Sebenarnya kalau dia kena asam lambung, obatnya apa sebenarnya? Jangan minum obat. Saya didiagnosa sakit hipertensi, luka lambung, mata kering, dan autoimun. Banyak ya. Rempah-rempah apa yang saya harus minum untuk mengobati penyakit saya? Tapi saran saya, detox terbaiknya kita, obat tanda kutip ya, pengobatan terbaik sebenarnya untuk hampir, boleh saya katakan, semua penyakit, hampir semua penyakit. Terus yang pertama itu. Yang kedua apa? Apakah punya penyakit GERD? Ya, asam lambung lah gitu ya. Boleh konsumsi jahe, air kelapa, madu, boleh lah. Boleh. Gak apa-apa. Asal minumnya dalam kondisi perutnya udah ada isi, jangan kosongan. Ya. Ini kaidah ini pun sudah lama saya ajarkan, ya. Mungkin saya ulang lagi di sini. Bahwa sebenarnya ada orang yang tubuhnya itu kelebihan asam lambung, ya, dan juga ada yang namanya kekurangan asam lambung. Nah, kalau orang yang kekurangan asam lambung, ya, itu kita sebut hipo, ya. Orang yang hipo, semuanya hipo. Tandanya orang hipo apa? Tandanya orang hipo itu tensinya rendah, ya. Apalagi gula darahnya rendah, asam lambungnya rendah, tiroidnya rendah, semua rendah, tapi dia damai, sejahtera, hidup dalam kehipoannya. Paham gini maksudnya? Maksudnya begini. Dia tensi 90-70 tapi kerja antang-antang aja. Dan kalau sudah hipo, jangan maksa naikin hiponya. Karena itu sudah takdir. Ya, itu ilmunya. Jadi jangan tensi saya tuh dari dulu, ada kan kalimat gitu kan? Dari dulu tuh tensi saya nggak pernah normal mau segitu. Jangan dipaksa naik. Ya, kalau sudah normal misalkan 100/70, biarin aja. Normal 90/70, biarin aja. Oke? Dan dia tetap bertenaga dengan itu. Nah, mekanisme kompensasi yang Allah berikan atau Allah ciptakan di situ biasanya orang hipo itu bawaannya nggak boleh kosong perutnya. Maka dia akan sering lapar dan harus banyak makan. Nah, di sini jebakan setannya. Ya, dia makannya banyak, nggak bener, banyak gulanya, akhirnya berat badannya naik. Gula darahnya naik, padahal aslinya dia gula darahnya rendah. Itu jebakannya. Jadi kalau orang hipo itu, solusinya apa? Perbanyak makan tapi sedikit. Sering-sering makan tapi sedikit. Nah itu caranya. Supaya lambungnya terisi terus. Nah itu orang hipo. Nanti kalau dia dicek gula darahnya, tidak normal kayak orang biasa. Kan gula darah normal tuh dia angka ya 80-an lah ya kalau seingat saya. Ya. Dia tidak terlalu tinggi, jadi hipo terus bawaannya pengen ada makanan masuk terus gitu lah. Ya. Nah, orang hipo hiduplah sebagai hipo, jangan maksa menjadi normal. Ya, jadi sebenarnya kalau dia kena asam lambung, obatnya apa sebenarnya? Jangan minum obat menurunkan asam lambung. Lah dia sudah hipo. Maksudnya? Ya, kalau dia sudah hipo jangan diturunkan lagi. Caranya gimana? Stabilkan hiponya dengan cara apa? Makan yang rutin, lebih sering tapi sedikit. Itu caranya. Ya, karena Allah menciptakan itu seperti itu. Jadi ada orang yang satu kali makan pagi cukup sampai besok malam, sampai malamnya, tapi ada orang nggak kuat. Nah itu yang nggak kuat itu hipo dalam kaidah ini. Ya. Apakah? Berarti kalau begini, apakah kalau punya darah rendah boleh mengkonsumsi kunyit? Hipo kan ini kan? Boleh nggak konsumsi kunyit? Boleh lah. Kunyit kan bisa dropin tekanan darah. Paham habis ini? Jadi kalau misalkan dia supaya stabil hiponya, jangan yang sifatnya hipo lagi. Karena kunyit ini punya efek hipotensif.
Maka lebih cocoknya dia apa? Panaskan lambungnya. Maka cocoknya apa? Jahe, serai, gitu ilmunya. Paham ya? Begitu. 1 lembar pertanyaannya 3. Nah, sudah saya baca aja lah. Sebaiknya konsumsi karbo itu di pukul berapa? Kalau Anda butuh. Masih usia pertumbuhan nggak ini? Nggak kan? Kalau nggak usia pertumbuhan, nggak usah terlalu banyak makan karbo. Proteinnya aja, karbonya kalau perlu aja. Berarti dokter penganut diet tertentu? Enggak, saya nggak ada penganut diet tertentu, makan aja. Ya, bukan diet ini, kalau perlu makan. Dokter makan nasi nggak? Kalau perlu saya makan, tapi kalau nggak perlu saya nggak makan. Ya, kadang-kadang lebih banyak proteinnya, sayurnya, udah cukup buat saya. Aku habis lahiran 2 bulan 3 hari. Kenapa masih ada darah, Dok? Mana saya tahu. Anda yang lahiran. Ceklah ke dokter. Betul lah? Masih tahu lah, saya yang periksa enggak. Tanyalah ke bidannya atau ke dokternya. Ya. Kenapa masih ada darah? Ya Allah. Saya setiap melahirkan syaraf mata ada yang putus. Dari tidak pakai kacamata sekarang minus 10. Setiap melahirkan. Berarti kalau melahirkan 3 kali berarti minus 30 dong. Gua gitu. Anaknya berapa ini? Bagaimana cara agar pengobatan mata minus bisa berkurang? Dicari dulu sebabnya. Saya nggak tahu apa sebabnya. Ya, yang jelas kan kalau melahirkan itu tekanan perut ya di kepala gitu itu kan tinggi banget. Saya nggak bisa banyak cerita karena nggak pernah. Ya, tapi maksudnya saya bisa membayangkan. Ya, waktu istri saya mau melahirkan itu, kan suami kan dengan gaya-gaya sok bijak yang istighfar, pak, kau tuh terasa. Sakitnya memang luar biasa. Ya. Harus dicari tahu dulu sebabnya apa. Saya mungkin sarankan datangin terapis ya, atau herbalis yang paham. Ya, termasuk juga yang kira-kira bisa memperbaiki itu. Ya, karena kalau sudah, ini saya agak-agak deg-deg karena dibilang sarafnya ada yang putus, tahu dari mana? Nah, harus dicek kayak begituan, nggak bisa kita berasumsi doang. Apakah metode makan intermittent fasting dengan pola makan 16-8 itu baik bagi program sehat atau tergantung? Ya. Jadi sebenarnya gini, prinsip makanan atau prinsip makan dalam yang saya pelajarin ya, itu ya tadi, makan itu kapan? Bukan 3 kali sehari, bukan 4 kali sehari, bukan 5, makan kalau perlu. Kalau kita butuh makan. Maka tidak ada kitabnya dalam Anda baca, sebenarnya di teori kesehatan manapun bahwa makan itu 3 kali sehari itu nggak ada. Nggak ada. Makan kalau perlu, yang dimakan apa? Sesuaikan dengan tubuh kita. Terus kalau Anda misalkan, saya sudah terlalu banyak makan misalkan, kita sudah terlalu banyak, cara ngurangi makan gimana? Ya puasa. Nah karena di dunia barat mereka tidak kenal istilah puasa, maka muncullah istilah intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Ada waktu makan, ada waktu tidak makan. Dibagi sama mereka, ada 14, 8. Berapa? 16-8, 16-nya puasa, 16 jam puasa, 8 jamnya waktu makan. Naikin lagi sama dia. Ada nanti 18-6, naikin lagi 24, ada lagi 22-2. Jadi yang awalan itu waktu berpuasanya. Kalau Anda atau kita ngikutin puasa sunnah saja, sebenarnya itu sudah melingkupi intermittent fasting. Coba dihitung. Ya jangan kita tuh dikit-dikit ngekor barat, dikit-dikit ngekor barat. Padahal di Islam sudah ada. Contoh nih, kita puasa sunnah misalkan, ada puasa sunnah. Puasa Senin Kamis kayak, puasa Ayyamul Bid kayak, apalagi 3 bulan itu, Anda sebutlah tanda kutip intermittent fasting kan, itu Masya Allah. Luar biasa efeknya. Contoh begini, kita nggak makan tuh puasa jam 4 sahur lah, oke? Jam 4 sahur. Kemudian
kita buka jam 6 sore. Sudah berapa jam? 14 jam kan? Makanlah kita sebentar. Kasihlah jeda waktu kita makan sesuka-sukanya, sebanyak-banyaknya sampai pol. Katakanlah, kalau judulnya balas dendam. Kalau judulnya balas dendam. Setengah jam itu sudah kelabakan kita, nggak bisa makan apa-apa. Oke? Hitung jumlah waktu kita habis itu. Artinya setengah jam nggak makan, berarti kan kita nggak makan lagi kan? Lebih lama nggak dari intermittent fasting? Lebih lama. Karena ada malam. Ciptakan Allah malam. Untuk apa? Istirahat. Apalagi makannya waktu puasa tuh sederhana tapi berkualitas. Ya, bukan cuma sekedar makan yang tinggi gula misalkan kayak begitu. Jadi jauh lebih bagus model puasa sunnah misalkan. Ya, kalau Anda mau 3 hari berturut-turut, puasa sunnah aja 13, 14, 15. Selama 3 hari itu buka, habis itu sahur, habis buka sahur kan gitu kan? 3 hari itu bahkan kalau bisa nggak usah banyak makan. Itu intermittent fasting terbaik kalau menurut saya, gitu loh. Artinya nggak banyak asupan makan pun cuma sedikit, itu sudah detox yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya program intermittent fasting ini dibuat atau mungkin dari dulu sudah ada, cuma sekarang karena banyak orang kelebihan kalori, beban tubuhnya, muncullah istilah ini, jendela makan, jendela puasa, segala macam kayak gitu tuh. Padahal dalam puasa sunnah sudah cukup bagus itu. Ibu saya menderita masalah dengan pendengarannya sehingga beliau perlu alat untuk mendengar. Semoga Allah kembalikan pendengarannya. Jika beliau tidak menggunakan alat bantu, beliau tidak bisa mendengar. Pertanyaannya, apakah ada makanan atau ramuan yang dapat mengurangi masalah pendengaran? Wallahualam, saya nggak tahu. Tapi kalau pendengaran ini mungkin saran saya datang ke ahli, kalau nggak tulang belakang, ahli tusuk jarum. Mungkin bisa akupuntur ya. Mungkin bisa dicari jalurnya yang bermasalah itu, ya, karena beberapa yang saya ketahui itu efektif ya untuk itu. Wih, banyak nih. Saya didiagnosa sakit hipertensi, luka lambung, mata kering, dan autoimun. Banyak ya. Rempah-rempah apa yang saya harus minum untuk mengobati penyakit saya? Mana dulu mau diobatin? Ya, tapi saran saya, detox terbaiknya kita, yaitu puasa. Coba puasa. Perbanyak dulu puasa. Jadi puasa itu obat, tanda kutip ya, pengobatan terbaik sebenarnya untuk hampir, boleh saya katakan, semua penyakit, hampir semua penyakit, ya. Jadi cobalah perbanyak untuk puasa sunnah dulu terus, yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua, perbaiki pola makan. Perbaiki pola makan. Tapi sebelum itu, puasanya tadi itu juga puasa emosi, ya. Lisannya dijaga, hati dijaga. Karena itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan fisik kita secara umum. Itu dulu dikerjain. Ya, nanti setelah itu gimana? Cari terapis atau herbalis yang bisa mengawal Anda. Ya, sebab kalau udah kayak begini biasanya masalahnya tuh bukan 1-2 macam. Ya, seperti itu.